gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Zaki, baik selalu. Bagaimana kabar Bapak? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, saya baik. Oh iya Bu, siang ini kan Ibu ada jadwal supervisi Bu ya, benar ya? Iya benar Pak. Nah, kita pertama sebelum kita ke kelas, kita akan ada yang namanya pra supervisi dahulu. Gitu. Jadi saya ingin melihat dulu dokumen pembelajaran Ibu waktu saya supervisi nanti. Boleh saya lihat Bu? Ya ini Pak. Oke, jadwal Ibu hari ini apa ya Bu ya? Sesuai jadwal yang saya dapatkan, saya mendapatkan supervisi di kelas 11 TKJ 1 Pak. Oh iya, ini dokumen pembelajarannya itu sudah sangat lengkap ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Pak. Sangat lengkap, saya salut dengan Ibu sudah persiapkan semua dokumen ini. Oke, selanjutnya bisa sedikit disampaikan Bu, harapan Ibu dari kegiatan supervisi ini? Oh, dari saya sendiri, saya ingin memastikan keterkaitan persiapan antara modul yang sudah saya buat dengan bagaimana cara mengimplementasinya di kelas. Saya harap nanti ketika diimplementasikan itu dapat lebih aktif lagi siswanya dan bersemangat untuk belajar terutama bahasa Inggris. Selanjutnya, sejauh ini menurut Ibu ya, Ibu Kimi yang telah Ibu siapkan, sejauh ini menurut Ibu itu dalam hal mengajar Ibu apa sih yang sudah baik dari mengajar Ibu ini? Oke, dengan apa yang telah saya siapkan itu saya yakin dan percaya dengan modul yang sudah saya buat itu Pak. Wah, nampaknya sudah bagus ya Bu ya, ini semua dokumen administrasinya itu lengkap dan disiapkan dengan baik. Selanjutnya yang ditanyakan itu adalah model dan topik yang akan Ibu implementasikan di supervisi ini apa Bu ya? Untuk topik pembelajarannya itu descriptive text Pak. Oke. Dan model pembelajarannya menggunakan model discovery learning. Baik, jadi dari materi deskriptif itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu peroleh ini apa ya dari anak-anak ya? Ya, dari materi yang diajarkan ini saya berharap mereka dapat melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan evaluasi pembelajaran sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana cara membaca, merespons teks deskriptif, memahami ide, pokok, tujuan, dan terakhir itu melakukan refleksi atau kesimpulan. Oke, itu sudah baik sekali ya Bu ya, tujuan pembelajarannya sudah jelas, sangat terkonsep sehingga pembelajarannya itu akan menjadi baik dan aktif ya. Benar ya Bu ya? Harapannya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, terus bagaimana proses pembelajaran yang Ibu akan terapkan sesuai yang Ibu targetkan tadi, di mana anak itu menjadi aktif di kelas. Bisa dijabarkan Bu? Begini Pak, saya mau menggunakan model discovery learning kan, tadi saya bilang. Dimana nanti saya akan memulai dengan pendahuluan dengan berdoa, memberikan ice breaking, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah selanjutnya nanti ada diskusi, presentasi, dan memberikan refleksi dan evaluasi di akhir pembelajaran. Baik. Ya, sudah sangat bagus dan kreatif Ibu ya. Terlihat sekali itu kreativitasnya dengan menggunakan discovery learning tadi, harapannya semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Selanjutnya durasinya Bu, kira-kira dalam kegiatan ini sampai mencapai target itu butuh durasi berapa jam ya? Untuk pembelajaran ini saya membutuhkan 2 jam pelajaran dengan menyiapkan media berupa PPT, LCD, proyektor, laptop, dan LKPD. Oke, jadi beberapa media pembelajaran tadi dibutuhkan ya Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang Ibu rasakan dan apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan pra observasi kita ini? Oke Pak, dari diskusi pra supervisi ini dapat saya simpulkan bahwa hari ini saya akan mengajar menggunakan model pembelajaran discovery learning sesuai tahapan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dan saya juga telah menyiapkan media pembelajaran pendukung yang sesuai. Jadi perasaan saya sangat lega dan lebih percaya diri. Semoga mengajar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Baik Bu, jadi sudah tersampaikan semua ya rencana-rencana Ibu untuk observasi kelas. Yuk Bu, mari kita
langsung observasi ke kelas. Iya betul, ini sudah jamnya. Ya, siap. Jadi kalau misalnya itu kan komputer secara umumnya, kalau secara spesifik misalnya satu buah laptop. Nah, laptop tuh ada laptop. Nah, ini laptop apa? Asus. This is my laptop misalnya. Bentuknya gimana? Jelek memang. Bentuknya gimana? Kotak. Describing apa aja? Tadi itu bahasa Inggrisnya? Thing. Terus? Menjelaskan thing. Manusia boleh secara detail. Oke, baik Bu Vini. Kali ini kita bertemu lagi di pasca observasi ya Bu ya. Kita sudah melakukan pra observasi sebelumnya dan juga saya sudah mensupervisi Ibu di kelas kemarin dengan materi deskriptif teks ya di kelas 11 TKJ 1 begitu Bu. Nah, kali ini kita paskanya didampingi oleh Ibu Maja Tatik, Ibu Antonina Anggraini di sini. Jadi kita langsung saja Bu ya. Untuk Bu Vini, dimana kita ketahui kita sudah melakukan pra dan observasi selama 2 jam pelajaran tadi ya. Bagaimana perasaan Bu Vini setelah mengajar di kelas tadi Bu? Ya, perasaan saya senang pastinya, terus lega karena akhirnya pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar sesuai yang saya harapkan. Oke, alhamdulillah Bu ya, tadi memang sudah baik ya Bu ya, sudah berinteraksi dengan siswanya juga sudah baik. Terus selanjutnya itu menurut Bu Vini nih, bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu sendiri ketika mengajar di kelas tadi Bu? Kalau dari saya mungkin itu sepertinya saya masih butuh beberapa perbaikan gitu Pak. Tapi meskipun begitu udah ada beberapa pembelajaran yang bisa berjalan dengan baik. Oke, mengapa Ibu menilai diri Ibu demikian? Bisa dijelaskan Bu? Ya karena berdasarkan pembelajaran yang sudah saya implementasikan tadi, itu dimana saya sudah menyiapkan beberapa media ajar, tapi waktu diimplementasikan di kelas itu banyak ada beberapa yang masih belum bisa digunakan dengan maksimal, seperti misalnya tidak adanya LCD karena padahal udah menyiapkan dan sebagainya. Iya, benar sekali Bu ya. Jadi kita memang harus berbasis aset saja ya dengan apa yang ada gitu. Terima kasih Bu Vini sudah memaksimalkanlah dengan apa yang ada ya Bu ya. Kalau boleh Bu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya setelah saya observasi kemarin. Itu ada nilai plus yang sudah saya rangkum gitu Bu. Jadi yang baik di mata saya itu pertama interaksi, itu tadi udah sangat interaktif ya. Kalau tadi kita observasinya saya lihat anak itu dilibatkan, bagaimana anak itu harus merespon, dan Ibu tungguin tuh sampai dia respon gitu, gimana dia ikut terlibat di dalam kelas. Terus juga persepsi ya, sebelumnya mengaitkan juga dengan pelajaran sebelumnya, itu nilai plus. Dan juga Ibu sudah membagi kelompok dengan sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang visual dan juga ada yang auditory dan kinestetik, kira-kira seperti itu. Selanjutnya Bu, kira-kira ada kendala nggak Bu yang Ibu alami ketika dalam pembelajaran
yang sudah dilakukan? Kalau kendalanya mungkin karena seperti yang saya bilang tadi, fasilitas kurang memadai. Nah itu, terus minimnya waktu belajar karena kan cuma 2 jam pelajaran dan belum tentu itu anak bisa menerima semuanya dengan baik. Oke, jadi kendalanya memang satu di fasilitas SID ya, jadi ya Bu ya, SID sama jadi kurangi waktu. Kalau kendala seperti itu menurut Bu Fimi, tindak lanjut yang akan Bu Fimi lakukan itu apa Bu ya? Ya kalau dari saya rencananya pastinya saya bakal cari pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih aktif, mungkin pembelajaran yang tidak harus selalu menggunakan LCD proyektor, atau kita cari yang lebih menyenangkan lainnya. Kemudian cari buku bacaan dari YouTube seperti itu Pak, biar lebih kreatif saja. Oke, jadi Ibu tadi sudah punya ini ya, punya rencana tentang sendiri ya Bu ya, yang sudah Ibu rencanakan itu sudah bagus Bu. Terus kira-kira menurut Ibu itu jika ada yang membantu, kira-kira siapa Ibu yang pengen membantu Ibu dalam merealisasikan rencana tindak lanjut Ibu tadi dalam pembelajaran di kelas agar lebih efektif? Mungkin saya bisa minta bantuan ke senior itu seperti ini, teman sejawat itu sih. Dan untuk pelaksanaannya saya akan laksanakan sesegera mungkin, insya Allah. Jadi sama mereka sejawat lah ya. Iya. Jadi lebih banyak sering praktik baik ya, best practice ya Ibu ya. Oke, baik sekali itu Bu Fimi rencananya, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Dan observasi itu tadi nanti saya serahkan hasilnya ke kepala sekolah tentang form supervisi akademik. Nah Ibu sebagai penutup, kira-kira dari Bu Fimi ini kita kan sudah melakukan pra, observasi dan pasca. Kira-kira apa sih yang Ibu Fimi merasa dapatkan gitu dari proses yang sudah kita lakukan? Apakah ada perbedaan nih dari supervisi yang biasa dilakukan dengan yang barusan kita lakukan? Kalau dari saya ada insight baru Pak. Misalnya saya bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih aktif nantinya, yang saya juga akan memberikan stimulus agar siswanya lebih aktif lagi dari sebelumnya. Kemudian cari referensi-referensi yang lebih baik. Baik, Bumi, terima kasih atas partisipasinya di supervisi ini tadi. Sudah bersedia Ibu ya, sudah bisa disupervisi dan sudah bersedia mengikuti semua rangkaian kegiatan kita. Baik, mungkin di sini akhir dari kegiatan supervisi kita. Terima kasih atas bantuannya kepada Bumi dan juga Ibu Eni ya. Jadi jika ada koreksi itu boleh. Terima kasih Pak Jaki dan Ibu Fimi. Pak Jaki sudah melakukan tugas percakapan pasca observasi kelas dengan sangat baik. Harapannya Bu Fiminya bisa mendapatkan hal-hal baru, kemudian menemukan perbaikan-perbaikan bagi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat Bu Fimi dan Pak Jaki. Terima kasih, salam guru bergerak.